Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mempraktekkan mengajar pada kelas 3. Adapun rencana pelaksanaan pembelajarannya, Satuan Pendidikan SD 36 Sranajaya, kelas 3. Temanya adalah tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Muatan terpadu, bahasa Indonesia dan matematika, alokasi waktu 1 hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan. Kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Adapun media dan alat pembelajarannya, yang pertama adalah berbagai jenis bunga. Di sini sudah saya sediakan berbagai jenis bunga. Kemudian buku teks guru dan siswa. Ini ada buku siswa dan ini ada buku guru. Dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembuka. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan tentang berbagai jenis bunga yang diketahui siswa. Adapun kegiatan intinya, yang pertama itu ayo menulis. Siswa mengamati berbagai jenis bunga yang dibawa oleh guru. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang bagian-bagian bunga. Siswa membaca teks tentang bunga kebanggaan Indonesia. Siswa menulis deskripsi tentang salah satu bunga pilihan dan mencari informasi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Ayo berlatih. Siswa mengingat kembali teknik penyelesaian soal pembagian. Siswa menyelesaikan soal pembagian di buku teks siswa. Adapun kegiatan penutupnya, guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Guru memberi latihan untuk dikerjakan di rumah. Dan kegiatan diakhiri dengan berdoa. Adapun penilaian dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu observasi selama kegiatan berlangsung. Ada penilaian pengetahuan, yaitu latihan menyelesaikan soal. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu menulis informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itulah rencana pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, saya akan mencoba mempraktekkannya secara langsung. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan tadi pagi? Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ambil absennya. Ibu akan mengecek kehadirannya. Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoanya cukup di dalam hati. Berdoa berkepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Pada hari ini kita masih mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tema 1. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Kalau hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu pada bunga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, anak-anak tahu tidak macam atau nama-nama jenis bunga? Apa saja jenis bunga yang anak ketahui? Ada mawar, ada melati, ada anggrek, dan masih banyak lagi jenis bunga lainnya. Jadi sebelum memulai pelajarannya, sebelum anak-anak membuka atau membaca teksnya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan, kita akan mengamati
sebagian bunga dari berbagai macam jenis bunga yang sudah Ibu bawa atau yang sudah Ibu sediakan. Di sini salah satunya ada bunga yang disebut dengan bunga raya atau juga sering kita dengar dengan sebutan bunga kembang sepatu. Ini adalah salah satu bunga yang bagian bunganya paling lengkap. Bunga biasanya pada jenis bunga ini perkembangbiakannya yaitu melalui serbuk sari. Serbuk sarinya itu adalah yang terdapat di ujung-ujung rambut ini yang berwarna kuning. Ini namanya adalah serbuk sari. Sedangkan yang merah ini namanya adalah kelopak bunga atau mahkota bunga. Dan ini namanya benang sari. Dan ini serbuk sari. Jadi dengan bantuan kupu-kupu, kumbang, atau burung yang berterbangan di sekitar sini ataupun dengan angin, serbuk sari yang terdapat pada bunga akan jatuh, akan melakukan perkembangbiakan. Kemudian di sini juga ada jenis bunga lainnya, masih sama. Di sini ada kelopak bunganya, ada juga serbuk sari dan ada benang sarinya. Jadi dengan bantuan kumbang atau macam-macam hewan yang hinggap di sini akan membantu bunga ini melakukan perkembangbiakannya dengan menjatuhkan serbuk sarinya. Itu adalah salah satu bentuk cara bunga atau tumbuhan berkembang biak. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari informasi tentang bunga-bunga nasional atau bunga-bunga yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Pada buku teks ada pada halaman 161. Di sana ada informasi atau teks mengenai bunga nasional Indonesia. Ibu akan membacakan, anak-anak tolong dengarkan. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Jadi maksud dari bunga nasional itu adalah bunga yang mewakili karakteristik, maksudnya bunga yang menjadi ciri khas, bunga yang mencerminkan sebuah bangsa atau negara. Misalnya sering kita dengar bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Kemudian ada lagi mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Kemudian ada lagi jenis bunga sakura yang dikenal dengan negara Jepang. Dan Indonesia juga ada dengan yang disebut dengan bunga nasional. Di Indonesia terdapat 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi biasanya di Indonesia dalam penyebutan bunga adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga rafflesia disebut dengan puspa langka. Jadi di Indonesia terdapat 3 jenis bunga yang merupakan bunga nasional, bunga yang mewakili karakteristik bangsa Indonesia. Yang pertama tadi ada bunga melati, kemudian ada bunga anggrek bulan, dan ada bunga rafflesia atau lebih sering kita kenal dengan bunga bangkai. Kalau di Indonesia bunga melati disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek disebut dengan puspa pesona, dan bunga rafflesia disebut dengan puspa langka. Baiklah, jadi dari teks yang sudah kita baca, kita dapat mengetahui berbagai macam informasi, salah satunya tentang bunga-bunga nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk tugas yang anak ibu kerjakan, tolong anak ibu buat di dalam buku latihannya masing-masing 10 jenis bunga yang anak ibu ketahui. Jadi sebutkan namanya apa saja, bunga anggrek, bunga mawar, sebanyak 10 buah. Jadi silakan anak ibu kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit.